Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang beranggotakan Fadia Putri Fadilah, Fauzin Sansari, dan Rizla Faniza Hairunisa. Kewajiban belajar. Wajib belajar merupakan perwujudan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Wajib belajar diatur oleh undang-undang yang semakin baik dan detail dalam setiap perkembangannya, yakni kewajiban belajar pertama kali diatur dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1950 jangka Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 yang menyatakan bahwa semua anak umur 8 tahun ke atas wajib belajar sedikitnya 6 tahun lamanya. Kala itu pemerintah hanya mewajibkan program wajib belajar bagi jenjang sekolah dasar atau sekolah rakyat pada zaman itu yang berlangsung selama 6 tahun. Kemudian wajib belajar diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang semuanya mewajibkan pendidikan yang berlangsung selama 9 tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP atau saluran pendidikan yang sederajat lainnya. Pada tahun 2009, secara nasional program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah yang telah dicanangkan telah tuntas. Ketuntasan program wajib belajar 9 tahun ini berdasarkan pada indikator pencapaian APM SD atau setara dan APK SMP setara yang sudah melampaui angka di atas 95% dan telah memberikan dampak positif dalam pemerataan akses memperoleh pendidikan dasar bagi warga negara. Pada tahun 2013, pemerintah mencetuskan program pendidikan menengah umum atau PMU sebagai rintisan program wajib belajar 12 tahun yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Sisdiknas yang mewajibkan siswa untuk sekolah selama 12 tahun minimal, yaitu dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, dalam pelaksanaannya, program wajib belajar 12 tahun ini membawa banyak dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup individu, mengurangi ketimpangan, dan memajukan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 44,19 juta murid di Indonesia pada tahun ajaran 2022-2023. Jumlah tersebut turun 1,56% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebanyak 44,88 juta orang. Dari jumlah itu, jumlah murid paling banyak di jenjang sekolah dasar atau SD yang mencapai 24,8 juta orang. Kemudian jumlah murid di jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 9,89 juta orang dan jumlah murid di jenjang sekolah menengah atas sebanyak 5,17 juta orang. Pengadaan guru. Bagaimana sih kondisi kebutuhan guru pada saat itu? Kondisi kebutuhan guru pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, saat itu masih banyak anak-anak yang belum bersekolah sekitar 5.921.200 orang. Untuk itu diperlukan tenaga guru sebanyak 118.424 orang, yaitu jika diminta setiap satu guru memiliki 50 siswa. Maka dalam hal ini, Kementerian dari Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau yang kita sebut Kementerian PP dan K melalui kerjasama dengan PGRI menyelenggarakan pendidikan guru secara darurat ialah kursus-kursus. Jadi salah satu bentuk darurat adalah diselenggarakannya kursus pengajaran untuk kursus pengantar kewajiban belajar atau yang kita sebut KPK-PKB, yaitu tujuannya adalah untuk memberantas buta huruf rakyat Indonesia kala itu. Upaya pengadaan guru menurut tingkatannya yang pertama, kursus pengajaran untuk kursus pengantar kewajiban belajar yang pada tahun 1951 saat itu kondisinya kekurangan guru sekolah rakyat. Maka dalam rangka melaksanakan kewajiban belajar itu, didirikanlah KPK-PKB tersebut. Jadi di setiap kabupaten terdapat 2 buah. Nah, lama kursus hanya 1 tahun dan lulusan ini langsung mengajar di sekolah rakyat. Lalu keperluan guru sekolah rakyat dalam perkembangan ini hampir teratasi, maka untuk menjaga mutu pendidikan tersebut, KPK-PKB ini diintegrasi menjadi sekolah guru bantu.
ketika di sekolah guru bantu ini, lama pendidikannya adalah 4 tahun sesudah sekolah rakyat. Pada kelas 1 sampai kelas 3, pelajaran umum lebih banyak diberikan. Nah, pada akhir tahun ketiga, diadakan ujian. Nah, pada tahun keempat, lebih banyak diberikan pendidikan didaktik metodik, ilmu jiwa, dan praktek mengajar. Nah, selanjutnya, praktek mengajar ini diajarkan selama 6 bulan yang bertujuan untuk melatih siswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari. Selanjutnya, ada Sekolah Guru A atau SGA yang direncanakan sebagai tempat sekolah calon guru sekolah rakyat yang baku. Namun karena pada saat itu di tahun 50-an masih kekurangan guru sekolah menengah pertama ya, atau kita sebut SMP, maka tamatan SGA ini terpaksa ditempatkan di SMP. Hal ini berjalan sampai tahun 1960. Lalu lama pendidikan SGA ini adalah 6 tahun sesudah sekolah rakyat. Selanjutnya, kursus guru A. KGA ini bertujuan untuk memberikan kesempatan ke guru-guru sekolah rakyat yang belum berjasa SGA. Hal ini untuk memenuhi ketentuan bahwa guru sekolah rakyat adalah sekolah guru yang baku dan guru-guru tersebut adalah guru-guru yang berasal dari tamatan SGA. Lama kursusnya adalah 3 tahun. Ada pendidikan guru sekolah lanjutan pertama yang dimana didirikan untuk pendidikan guru di sekolah lanjutan pertama yaitu SMP dan sekolah guru lanjutan atau yang disebut SMA. Selanjutnya ada kursus B1 dan B2 yang dimana untuk memenuhi kebutuhan guru-guru SLTA. Lalu B1 ini lama kursusnya itu 2 tahun. Yang diterima menjadi mahasiswa adalah guru-guru yang berijazah SGA atau sederajat atau yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun ke atas. Lalu dalam PP nomor 41 tahun 1950 disebutkan bahwa lulusan kursus B1 ini hanya berwenang mengajar di kelas 1 dan 2 SLTA. Maka untuk memenuhi itu didirikanlah B2 untuk menghasilkan guru-guru SLTA di kelas 3, yaitu yang diterima di kursus B2 ini hanya para pemilik ijazah B1. Oke, jadi pengadaan guru di masa sekarang ini ternyata masih ada loh, yaitu salah satunya adalah contoh dari bentuk pengadaan guru di masa sekarang adalah pendidikan profesi guru atau yang kita sebut PPG. Ini adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-pendidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Program ini bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik. Pembangunan sarana pendidikan dan lahirnya perguruan tinggi di generasi kedua. Pasca kemerdekaan Indonesia, pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun negara yang baru merdeka. Salah satunya dengan membangun pembangunan sarana pendidikan dan melahirkan perguruan tinggi generasi kedua. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah Indonesia mulai mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk membangun infrastruktur pendidikan, layaknya gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Peningkatan sarana ini juga bertujuan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 ini juga mengakibatkan lahirnya perguruan tinggi generasi kedua yang lebih fokus pada penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi generasi kedua ini menekankan pada pendekatan interdisipliner, penelitian yang mendalam, kolaborasi dengan industri dan masyarakat. Selain itu, pendidikan di perguruan tinggi ini juga lebih mengutamakan keterampilan soft skills seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan etika profesional. Meskipun undang-undang ini diterapkan pada era yang berbeda, prinsip dasar tentang pentingnya investasi dalam pendidikan dan penelitian tetap relevan. Di era digital saat ini, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan investasi dalam teknologi pendidikan dan inovasi kurikulum. Di sisi lain, pengembangan sarana ini memiliki tantangan dengan populasi yang besar dan keanekaragaman geografis di Indonesia yang diikuti dan diadaptasi terhadap perubahan global dan teknologi membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih dinamis dan inovatif. Tentunya, diperlukan kolaborasi oleh masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.